Targetnya di tahun 2030 yang mana untuk pengguna transportasi massal di angka 60%. Sebetulnya angka ini secara hitung-hitungan dan juga relevansi apakah bisa tercapai atau tidak sih menurut Anda, Pak Nirwono? Ya. Kalau kita mau berhitung kan tinggal 7 tahun nih Mas Bram ya. Tinggal 7 tahun tuh harus ada ekstra kebijakan yang lebih tegas dalam hal memaksa orang beralih ke transportasi massal. Apa itu? Satu ya, kebijakan yang bisa dilakukan saat ini ya dalam jangka, saya bagi dua, jangka pendek dan jangka menengah serta jangka panjang tadi. Jangka pendek harus ada kebijakan membatasi pergerakan kendaraan pribadi ke pusat kota ya. Kalau kebijakannya sekarang itu kan baru kebijakan ganjil genap misalnya, itu pun hanya baru sekitar 25 ruas jalan. Kalau ingin serius, maka kebijakan ganjil genap tadi juga harus diterapkan seluruh wilayah DKI Jakarta plus Jabodetabek ya. Jadi ini kebijakan satu tapi berlaku untuk se-Jabodetabek misalnya. Sehingga pada hari tanggal ganjil misalnya, maka seluruh kendaraan ganjil saja yang akan beroperasi. Kemudian pelaksanaan jamnya juga ya. Kalau sekarang ini kan dibagi dua, pagi dan sore. Kalau ini memang serius, maka tidak tentu kemungkinan umpamanya tadi beralih menjadi 1 hari kebijakannya tadi. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang benar-benar memaksa orang mengurangi penggunaan pribadi, tetapi juga beralih ke transportasi massal. Itu yang pertama. Yang kedua, transportasi massalnya tadi tidak hanya wilayah DKI Jakarta, tetapi harus sampai ke wilayah Bodetabek tadi, orang terhubung dengan transportasi massal tadi. Kalau sekarang ini kan masih kepotong-potong ya, sehingga orang dan tanda petik masih enggan untuk beralih ke transportasi massal. Yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, pengembangan tata kota kita harus backbone-nya, tulang punggungnya itu ada di transportasi massal, pengembangan perumahan, pengembangan pusat komersial, perkantoran itu harus dekat dengan transportasi massal tadi. Kalau sekarang ini kan masih menyebar kemana-mana, tetapi tidak terhubung atau terkoneksi dengan transportasi massal tadi, Mas. Ini menjadi catatan penting kalau memang serius dalam 7 tahun tadi itu akan memaksa orang beralih ke transportasi massal. Contoh paling mudah, penambahan kendaraan pribadi, khususnya motor ya, dalam 1 tahun itu 1 jutaan. Nah, bagaimana penambahan ini justru harusnya berkurang, penambahan kendaraan pribadi, tetapi secara cepat beralih ke transportasi massal tadi, Mas Bram. Oke, baik. Jadi kalau meleset juga secara hitung-hitungan ini selama 7 tahun ke depan atau bahkan lebih per tahunnya Provinsi DKI Jakarta ini akan merugi 100 triliun rupiah per tahun begitu ya Pak Nirwono ya. Nah, Anda kita cermati juga secara kebijakan lainnya di mana kebijakan terkait emisi di kendaraan ini juga mulai berlaku di bulan November ini. Apakah juga hal ini mampu sebagai jurus jitu pemerintah dalam menekan kemacetan di Provinsi DKI Jakarta? Ya, ini juga ada semacam semacam pedang bermata dua ya. Maksud saya begini, pada saat sekarang ini salah satu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, maka harus dilakukan uji emisi. Jadi hanya kendaraan yang lolos uji emisi yang boleh masuk ke wilayah Jakarta. Tetapi kebijakan ini kan harusnya se-Jabodetabek tadi Mas Bram, ya. Karena penggunaan kendaraan pribadi kan se-Jabodetabek, tidak hanya DKI Jakarta. Kalau itu dilakukan, maka ini menjadi rancu. Wilayah Bodetabek boleh menggunakan kendaraan yang tidak bebas uji emisi tadi, sementara begitu masuk wilayah DKI harus lolos uji emisi. Jadi harusnya kebijakan tadi berlaku seluruh Jabodetabek. Itu PR yang pertama. PR kedua, ini hanya akan berhasil, tadi saya katakan, ada 22 juta kendaraan. Kalau kita katakan taruhlah sekitar 75%-nya saja yang belum lulus uji emisi. Bagaimana nih 75 juta kendaraan tadi bisa dilakukan perbaikan pembakarannya sehingga dia menjadi lulus uji emisi. Karena catatan KLHK misalnya ini sangat memperhatinkan baru sekitar 30.000 sampai 40.000 saja kendaraan yang sudah lulus uji emisi. Bayangkan dari 22 juta tadi kalau kita ambil 75% saja, kalau itu saja belum mencapai 1 juta, berapa kendaraan lagi untuk segera uji emisi dalam waktu singkat ya mereka dapat beroperasi. Satu itu. Kemudian kedua, pada saat bersamaan sekarang, kebijakan pemerintah ini kan mendorong bagi warga untuk membeli kendaraan listrik, baik itu motor atau mobil. Maka yang terjadi adalah orang akan berpikir singkat, ya udah dia akan membeli, menambah ya, bukan mengurangi, bukan barter ya, tetapi menambah membeli kendaraan motor atau mobil yang listrik yang akan mereka gunakan untuk beraktivitas ke Jakarta. Akibatnya apa? Akibatnya Jakarta tetap macet ya. Karena apa? Mereka tetap tergantung kendaraan pribadi, cuma nanti beralih ke listrik, Mas Bram. Jadi ini kebijakan yang menurut saya menjadi ambigu, tidak tegas dalam hal pengurangan penggunaan pribadi, apalagi mendorong warga beralih ke transportasi massal. Oke, baik. Kebijakan yang ambigu begitu ya menurut Pak Novi dari Anda, Pak Nirwono. Sebetulnya dari berbagai kebijakan terkait kemacetan, ada atau tidak sih Anda melihatnya yang mana juga cukup jitu dalam menekan kemacetan di Provinsi DKI Jakarta? Ya, secara teknis sebenarnya ada 3. Satu hal yang sudah mulai dilakukan kan
kebijakan ganjil genap ya. Tetapi yang tadi saya katakan, kebijakan ganjil genapnya pun itu masih tanggung ya. Tanggung dalam arti tadi itu baru 25 ruas, belum seluruh wilayah DKI Jakarta, apalagi seluruh wilayah Jabodetabek. Satu. Kemudian pemberlakuan waktunya juga itu hanya pagi dan sore, sehingga membuka peluang di antara jam itu orang untuk tetap menggunakan kendaraan pribadi dengan angka yang berbeda. Kalau ganjil genap, kalau genap pas ganjil misalnya. Nah ini yang akibatnya apa? Orang mempunyai pilihan-pilihan yang tetap tergantung kendaraan pribadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang juga sudah mulai ada penerapan harga tiket parkir yang progresif. Ya, jadi semakin masuk ke pusat kota, sekarang per jamnya juga semakin mahal atau ditingkatkan. Yang tujuannya juga pada jam-jam sibuk mereka beralih ke transportasi massal, begitu ya. Ini bisa diterapkan hanya di lokasi-lokasi yang sudah banyak alternatif transportasi massalnya. Misal kita bicara Jakarta ya Sudirman Tamrin, Gatot Subroto, kemudian AR Rasuna Said, di situ sudah ada MRT, sudah ada LRT, sudah ada bis Transjakarta misalnya. Tetapi ini kan baru di kawasan segitiga emas misalnya Mas Bram, belum ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Nah, semakin banyak transportasi massal nanti, alternatifnya yang disediakan, maka ini justru akan menarik warga untuk mau beralih ke transportasi massal. Nah, yang ketiga, ini juga masalah di transportasi massal. Apa? Belum ada integrasi, baik itu secara fisik maupun tiket yang menyatu. Ya, kalau kita naik, misal naik bis Transjakarta, pindah ke MRT, pindah ke LRT, itu kan kita harus bayar 3 kali. Nah, ini mengakibatkan pengeluaran biaya naik transportasi massal tetap masih mahal kalau kita dibandingkan dengan pengguna motor misalnya. Ini menjadi tantangan. Kalau harga tiketnya sendiri masih mahal seperti sekarang, orang tetap akan menggunakan kendaraan pribadi, khususnya motor, dalam beraktivitas harian. Karena apa? Motor salah satu kendaraan yang bisa mengantarkan Mas Bram dari pintu ke pintu, dari pintu rumah ke pintu sekolah, ke pintu kantor, yang sampai sekarang ini belum dapat dilakukan oleh transportasi publik tadi, Mas. Ini PR besar yang menurut saya harus menjadi perhatian. Oke, baik. Saat ini tadi seperti yang Anda sebutkan begitu ya, transportasi massal sebetulnya beberapa sudah dibuat atau dibangun oleh pemerintah, dari LRT, MRT, lalu juga ada KRL juga, bahkan Transjakarta dan lain-lain. Sebetulnya Anda melihatnya seberapa efektif sih untuk penggunaan dari berbagai transportasi massal yang dibangun, karena kalau kita amati ada yang sepi, ada juga yang sangat ramai, Pak Nirwono. Ya, betul. Ini yang tadi saya katakan di awal, pengembangan transportasi massal kita harusnya itu memerhatikan peta atau rencana perkembangan kota, ya, lokasi-lokasinya. Misal, kalau lokasi transportasi massal tadi itu menghubungi, taruhlah daging ya, lokasi-lokasi yang memang sudah banyak padat kegiatan, komersial, perkantoran, maka itu bisa dipastikan transportasi massal tadi akan penuh. Nah, sementara di satu sisi, kalau transportasi massal tadi melewati jalur-jalur tulang ya, yang tidak ada banyak kegiatan, maka bisa dipastikan lokasi transportasi massal tadi akan sepi. Nah, kasus yang paling dekat misalnya tadi LRT yang kemarin diresmikan ya. LRT yang sekarang ini dari Kelapa Gading ke Velodrome Rawamangun bisa dikatakan lokasinya adalah jalur-jalur tulang ya. Karena bisa dipastikan tidak akan banyak warga untuk naik LRT tadi ya, yang panjangnya tidak lebih dari 5,8 km, yang kalau naik motor itu nggak nyampe 10-15 menit Mas nyampainya ya, dari Velodrome Rawamangun ke Kelapa Gading. Nah, ini kenapa? Karena jangan lupa jalur LRT Kelapa Gading Velodrome itu dibuat pada saat dalam rangka menunjang kegiatan Asian Games ya, bukan dalam konteks bagaimana warga Kelapa Gading atau warga Rawamangun kalau mereka mau berpergian itu naik LRT ya. Artinya apa? Sejak awal ada salah rute yang dipilih. Nah, yang kedua sekarang 1B, lokasi yang akan dibangun dari lokasi Velodrome sampai dengan ke Manggarai, beberapa titik lokasi ya, itu kan lewat dari Jalan Pramukanya, kemudian nanti Matraman sampai ke Manggarai. Hati-hati, kalau lokasinya tadi yang dipilih, yang sekarang ini akan menjadi rute atau trase yang baru tadi itu bukan jalur daging, tapi termasuk jalur tulang, maka kita akan mengulangi kesalahan sama, yaitu pengguna LRT tadi akan tidak terlalu banyak, sehingga pada jam-jam sekarang seperti sepi. Nah, ini yang harusnya diantisipasi. Ini juga yang menjadi catatan saya dalam pemantauan LRT yang bangun ini, mulai dari yang Duku Atas sampai ke Cawang maupun yang ke Bekasi sampai dengan ke yang Cibubur, Mas Bram. Kalau kita tidak hati-hati memilih lokasi atau rute, maka bisa dipastikan transportasi massal kita tidak akan terlalu banyak.